kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupannya dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekadar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian. Namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto. Sejarah singkat pertanian dunia. Domestikasi anjing diduga telah dilakukan bahkan pada saat manusia belum mengenal budidaya atau masyarakat berburu dan beramu merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembudidayaan hewan yang pertama kali. Selain itu, praktik pemanfaatan hutan sebagai sumber bahan pangan diketahui sebagai agroekosistem yang tertua. Pemanfaatan hutan sebagai kebun diawali dengan kebudayaan berbasis hutan di sekitar sungai. Secara bertahap, manusia mengidentifikasi pepohonan dan semak yang bermanfaat, hingga akhirnya seleksi buatan oleh manusia terjadi dengan menyingkirkan spesies dan varietas yang buruk dan memilih yang baik. Kegiatan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Para ahli prasejarah umumnya bersepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah bulan sabit yang subur di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah Sungai Tigris dan Eufrat, terus memanjang ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekarang. Bukti-bukti yang pertama kali dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian dan polong-polongan di daerah tersebut. Pada saat itu, 2000 tahun setelah berakhirnya zaman es terakhir di era Pleistosen, di daerah ini banyak dijumpai hutan dan padang yang sangat cocok bagi mulainya pertanian. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang telah mencapai kebudayaan batu muda, perunggu, dan megalitikum. Pertanian mengubah bentuk-bentuk kepercayaan dari pemujaan terhadap dewa-dewa pemburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa perlambang kesuburan dan ketersediaan pangan. Pada 5.300 tahun yang lalu di Cina, kucing didomestikasi untuk menangkap hewan pengerat yang menjadi hama di ladang. Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu. Air dan sinar matahari merupakan elemen penting untuk pertanian. Sebagian besar komoditas pertanian global dapat hidup di Indonesia. Negara Indonesia memiliki tanah subur yang melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian penting di Indonesia meliputi minyak sawit, karet alam, kakao, kopi, teh, singkong, beras, dan rempah-rempah tropis. Saat ini, Indonesia adalah penghasil terbesar di dunia dari minyak sawit, cengkih, dan kayu manis. Penghasil terbesar kedua dari pala, karet alam, singkong, vanili, dan minyak kelapa. Penghasil terbesar ketiga dari beras dan kakao, penghasil kopi keempat terbesar, produsen tembakau terbesar kelima, dan produsen teh terbesar keenam. Sekitar 30% lahan Indonesia digunakan untuk pertanian. Sektor pertanian Indonesia ditinjau dan diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Umumnya, sektor pertanian Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala per 1 meter. Perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta, dan produksi petani kecil, kebanyakan rumah tangga yang melakukan pertanian tradisional.